untuk ada komersial. Mungkin perkembangan si kecil udah seperti sampai mana sih? Si kecil sekarang udah 8 bulan, Juan udah umur 8 bulan sekarang, jadi beratnya udah hampir 11 kilo. Jadi udah mulai agak pegel gendong-gendongnya, tapi ya, makin lucu. Ya, adalah sekarang penjaga kakaknya nanti, cewek, cowok, jadi pas. Udah mulai cerah-cerah berarti ya? Mulai merangkak, terus mulai belajar ngomong lah. Dia pertama yang dia bisa sebut malah papanya. Mamanya agak cemburu dia karena mamanya yang temenin terus tapi bapak. Gitu. Bang Jud, Ya. update yang kemarin seperti apa sih Apa tuh? perkembangan terkait hak cipta gitu? Sudah ada mungkin kayak semacam mediasi dengan para. Sebenarnya sekarang sudah lebih terbuka ya, lebih jelas. Memang masalah hak cipta ini kita harus belajar sama-sama, makanya ini sebenarnya yang dibutuhkan tuh diskusi, terus sosialisasi paling penting juga buat masyarakat. Ya kita lihat sekarang kan banyak somasi-somasi juga, Iya. banyak kafe-kafe, resto yang sebenarnya secara aturan sudah lama gitu ada aturan ini, tapi mungkin nggak nyampe ke semua stakeholder, mereka nggak tahu, akhirnya tiba-tiba kayak sekarang kayak baru diberlakukan gitu, padahal sebenarnya sudah lama ini aturan ini berlaku, cuman mungkin ya itu belum sosialisasinya belum maksimal, jadi belum semua tahu. Akhirnya mungkin ya user merasa juga nggak pernah bayar kali atau nggak perlu bayar, itu mereka mungkin belum terinformasi dengan baik. Jadi ini memang saatnya menurut aku ya semua mungkin harus seperti ini. Kita dari negara lain juga masih tertinggal jauh ya masalah hak cipta ya. Mungkin di negara lain kalau kita pergi semuanya sudah rapi, kita baru masih berantemnya gitu. Tapi semua negara juga kayaknya melewati masalah ini. Tapi yang penting sebenarnya hak cipta ini memang ada aturannya. Teman-teman juga masyarakat, pengusaha atau apapun bisa akses semuanya di Google, di aplikasi, terus di undang-undang. Secara undang-undang sudah ada aturannya, terus juga ada PP 56 di sana ada aturan-aturannya. Kafe, hotel, klub, apapun itu yang memakai musik ini sebagai bagian dari usahanya. Artinya yang orang nggak paham adalah sebenarnya setiap pemakaian musik ini ada hak komersilnya, di sana ada hak pencipta. Itu basicnya gitu. Jadi nanti lengkapnya ya dilihat semua itu ada aturannya. Banyak kan jenis usahanya juga banyak. Nah selama ini kan ke penyanyi, sekarang udah mulai makin lebar. Memang masalah ini masalah semua stakeholders gitu. Jadi semuanya di sini kita belajar, nggak usah berantem. Memang sebenarnya hak pencipta banyak di sini justru gitu loh. Cuman memang sosialisasinya harus menyeluruh dan pembayarannya tuh jangan memberatkan lah. Artinya royalti ini kan terus berjalan, nggak memberatkan, nggak bikin bangkrut, dikasih yang wajar, yang semua bisa terima, sosialisasi dengan baik, akhirnya nanti pasti semua bisa terima. Kalau sekarang kan akhirnya udahlah gue pakai ini aja, pakai musik yang nggak kena copyright gitu. Ada juga teman-teman musisi aja masih banyak yang mau membebaskan lagunya, padahal secara sistem tuh semuanya udah diatur gitu. Itu karena informasinya tuh masih belum pada paham semua gitu. Jadi ada baiknya memang kementerian sudah bicara, DJKI juga udah bicara, kita dari visi aksi juga ya terus menyuarakan ini supaya nanti semuanya paham. Begini loh aturannya, yang bayar ini, skemanya seperti ini. Nanti hal-hal yang mungkin kayak UMKM mungkin perlu dibicarakan lagi supaya ranah-ranah yang tidak masih merangkak banget usahanya gitu, tapi pakai musik buat ini semua PR gitu ya, supaya ya sama-sama kita memberikan solusinya. Ada kalangan artis juga kan yang
membuka sebuah restoran atau rumah makan. Nah, itu menyikapinya gimana Bang Yud? Apakah Bang Yud juga akan memberikan edukasi? Apa tuh? Misalnya kayak Vicky kan memiliki Vicky siapa? Vicky Niti. Ah. Nah, dia kan baru buka restoran juga. Artinya pasti menggunakan untuk menghibur para tamu atau Jadi memberikan sebenarnya sebuah gini ya, yang harus dipahami ini aturan itu harus berlaku untuk semua orang gitu. Nggak bisa ini teman kita yang gini-gini tuh nggak. Aturan tuh kayak lalu kita di lampu merah nggak pakai helm, mau siapapun dia, mau presiden mau apa, aturannya sama gitu loh. Itu yang makanya kita harus benahin aturannya. Klasifikasinya apa, yang bayar ya nggak apa, mau teman mau nggak dia punya restoran, kita juga dulu punya restoran. Mungkin kan sekarang baru tahu tuh, 160.000 satu kursi restoran. Berarti kalau 100 kursi dia 160 dikali 100 kursi dikali 365 hari 1 tahun. Kira-kira 4.180.000 atau 4.300 something. Ya untuk usaha-usaha yang memang dia jalan dari sini, menurut aku sih hak untuk pencipta ini wajar gitu. Diberikan untuk kerja kerasnya pencipta gitu, bukan kita malah penyanyi sama pencipta yang malah gontok-gontokan nih. Betul. Makanya kita bilang nih ada mechanical, ada performing right, yang semuanya sebenarnya ranah pencipta tuh banyak, salah satunya di sini. Nah, di mana memang kesadaran ini harus tersosialisasi dengan baik. Jadi restoran, public service yang memang benar-benar memakai musik ini untuk ada komersialnya, nilai komersialnya memang dikenakan secara aturan, bukan kita. Ini teman-temanku aja banyak yang minta izin sama aku, Jud, boleh ya bawa ini. Aku nggak berhak untuk melarang secara undang-undang yang berlaku. Mereka cuman harus memang secara undang-undang tuh aku juga nggak bisa berikan, lu bebas ya pakai lagu gua, nggak usah bayar, nggak bisa. Karena aku sudah terdaftar di LMK Wami yang memang kita pakai mereka untuk bagian orang yang mengkolek dan mengelola kita punya ciptaan gitu loh. Kecuali nanti minta ini aku bilang lagi ke LMK, Fria yang ini, jadinya nanti ribet tuh. Jadi urusannya susah, mendingan LMK yang bikin nanti sistem-sistem gimana kalau mau ini mau itu. Jangan kitanya dilempar-lempar untuk urusan kayak gini. Yang penting masyarakat harus tahu pencipta lagu tuh sudah secara undang-undang sudah di administrasi pemerintah untuk hak ciptanya tuh dikelola lewat LMK. Berarti dengan adanya musisi yang memperbolehkan karyanya dinyanyikan secara gratis itu merugikan penyanyi yang lain nggak sih? Sebenarnya kan memang misalnya kayak aku, memang izinkan semua orang bawain laguku. Tapi masalah royalti itu ada lagi itu, kita nggak bisa bilang apa, karena ada yang nggak bayar, ada yang bayar. Kalau lu pakai lagu gue di Instagram lu nyanyi kan nggak bayar, kan nggak ada nilai komersialnya gitu loh. Tapi kalau di restoran dia pakai buat misalnya, atau di klub pakai lagu kita buat menghibur orang-orang banyak, kan memang dipakai musik itu untuk usahanya gitu loh. Nah, dibagi penciptanya gitu loh, prinsipnya seperti itu.